Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kelas 5 bersama Pak Hongki Hadianto. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita kembali lagi belajar secara daring. Dalam pertemuan pada hari ini, kita akan memasuki pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disingkat TIK di semester yang pertama. Sekarang sudah berada di kelas 5, bukan? Kita akan memulai materi kita pada hari ini di pelajaran masih melanjutkan pelajaran yang terdahulu, pelajaran pertama tentang formula dan fungsi Microsoft Office Excel 2016 atau 2019. Masih di pelajaran yang pertama, tapi subbabnya yang lanjutannya ya. Sebelum melanjutkan video kali ini, jika video ini dirasakan bermanfaat, silakan di like, share, dan di subscribe, juga di komen, agar channel ini terus berkembang untuk kemajuan ilmu pendidikan, terutama dalam hal ilmu pengetahuan TIK. Mari kita sebelum memasuki pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapa memimpin secara agama Katolik. Yang beragama lain dipersilakan berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oh ya, sebelum memasuki pelajaran hari ini, Bapa mengingatkan kembali, jaga kesehatan kalian. Pakailah selalu masker dan cuci tangan dengan baik dan benar. Makanlah makanan yang bergizi jika berada di luar rumah. Jaga jarak saat bertemu dengan orang lain, sekurang-kurangnya 1 meter. Tetap pakai masker, segeralah pulang, mandi dan berganti pakaian yang baru. Cara menggunakan masker yang baik dan benar harus tertutup hidung, mulut, dan dagu. Cara mencuci tangan yang baik dan benar, ya, lakukan 5 langkah cuci tangan pakai sabun yang benar selama 20 detik. Materi ini Bapak akan sharekan di Google Drive milik sekolah, yakni TIK, ya, mata pelajaran TIK di Google Drive-nya sudah akan di-sharekan ke Google Classroom. Ya, ada file dalam bentuk PowerPoint maupun PDF. Oke? Bapak juga materi ini adalah materi video, maka Bapak akan sharekan juga ke YouTube, dan Bapak akan membuat flipbook-nya. Di flipbook-nya juga ada video yang Bapak sharekan ke YouTube. Oke? Sekarang kita memasuki Microsoft Excel 2016 atau 19. Oke ya? Di sini ditulis 16, tapi 19 sama saja. Tampilannya sama. Pertemuan keempat, Microsoft Office Excel 2016.
atau 19. Oke. Subpertemuan formula dan fungsi pada Excel. Formula dan fungsi Microsoft Office Excel 2016 atau 2019. Formula digunakan untuk mengkalkulasi nilai-nilai dalam suatu urutan. Sebuah formula dalam Excel selalu didahului dengan lambang sama dengan. Setelah tanda sama dengan, maka Excel akan membacanya sebagai sebuah formula yang menjadi unsur-unsur untuk dihitung, yang mana dipisahkan oleh operator kalkulasi. Operator dalam Excel dibagi menjadi 4 macam, yaitu satu, operator aritmatik. Operator ini digunakan untuk melakukan operasi dasar matematika seperti penambahan, pengurangan, pembagian, dan sebagainya. Oke, seperti operator aritmetik, ya, tanda plus, tambah, fungsi untuk operasi penjumlahan, contohnya 3 tambah 3. Oke, yang kedua, minus atau min atau tanda kurang, untuk operasi pengurangan untuk lambang nilai negatif, ya, 3 kurang 1 atau minus atau min 1. Lalu yang ketiga, oke, perkalian atau asterik untuk operasi perkalian, berarti menggunakan simbol bintang. Simbol bintang kita dapat mengetiknya dengan menekan tombol Shift dengan tombol 8, ya, pada keyboard kalian. Kemudian operator aritmatik forward, fungsi untuk operasi pembagian 3 bagi 3. Persen untuk persen, lambang persen 20% misalnya. Oke, ini adalah caret atau pangkat. Ya, fungsinya untuk operasi pengangkatan. Jadi 3 pangkat 2. Ya. Simbol pangkat dapat kalian menekan tombol pada keyboard kalian. Itu tombol Shift bersamaan dengan tombol 6. Ya, tombol 6 yang ada di bagian atas, bukan bagian samping kanan. Oke. Kedua, operator komparasi atau perbandingan. Pembanding, ya. Digunakan untuk membandingkan dua buah nilai, ya. Operator komparasi. Oke. Sama dengan, equal, fungsi sama dengan. Contoh, sel A1 sama dengan sel B1. 2. Greater than. Oke. Itu lebih besar. Jadi sel A1 lebih besar dari sel B1. Ketiga, less than, lebih kecil. Jadi sel A1 lebih kecil dari sel B1. Ini contohnya. Lebih besar atau sama dengan, greater than or equal to. Ya, fungsinya lebih besar atau sama dengan. Jadi sel A1 lebih besar atau sama dengan B1. Ini less than or equal to.
berarti lebih kecil atau sama dengan. Contohnya, sel A1 lebih kecil atau sama dengan B1. Ini not equal to, ya, tidak sama dengan. Jadi sel A1 lalu dia ada tanda lebih kecil, lebih besar. Sel B1. Ya, kalau dalam matematik itu sama dengannya dicoret. Ya, untuk matematika berarti sama dengannya dicoret, digaris miringkan. Ya. Dengan menggabungkan operator di atas akan menghasilkan nilai true jika hasil proses perbandingan benar. Jika salah, maka akan menghasilkan false. Oke, ini adalah fungsi logika. Kita menggunakan fungsi logika if, nanti kita akan praktekkan bersama-sama. Tiga, operator perbandingan teks. Ya, ini tanda dan atau ampersand. Ya, fungsinya menghubungkan atau menggabungkan dua buah teks. Kalau kalian mengetik tanda petik Anissa, tanda petik 2 lagi, ya, tanda petik 2 Anissa, tanda petik 2, lalu kita kasih tanda dan tanda petik 2 lagi Nurul, tanda petik 2, maka nanti akan menghasilkan, kalau kalian mencobanya, akan menjadi Anissa Nurul. Oke, bisa kalian coba. 4. Operator referensi. Kombinasi dari beberapa sel untuk kalkulasi dengan operator berikut. Ya, yang Bapak sering jelaskan, titik 2 kolon digunakan untuk menggabungkan nama sel dalam sebuah referensi atau range. Contoh, sel B1 sampai dengan B15. Ya. Kemudian yang kedua, operator teks. Koma atau titik koma itu tergantung dari format pembacaan di komputer atau laptop kita. Ya. Jadi kalau kita menggunakan koma ternyata rumusnya error, maka kita ganti jadi titik koma. Dan sebaliknya, jika kita menggunakan titik koma error, berarti kita ganti menjadi koma. Nanti kita akan contohkan. Ya, fungsinya digunakan dalam operator penggabungan beberapa referensi menjadi satu. Contoh, sum buka kurung sel B5 sampai dengan B15 dilanjutkan. Ini dilanjutkan. Sel D5 sampai dengan D15 tutup kurung. Jadi sel-sel yang ada di B5 sampai B15 dan D5 sampai D15 itu akan dijumlahkan, ditambahkan semua. Masih ingat kan rumus sum yang Bapak sudah ajarkan di materi di kelas dan di materi-materi video sebelumnya. Space atau spasi, ya, biasanya kita menggunakan spasi untuk menulis suatu kata. Oke? Fungsinya operator yang referensi perpolonan referensi, ya, ini interaction menghasilkan sebuah dari dua. Nanti ini jarang dipakai. Oke? Struktur fungsi. Struktur. Oke? Kita lihat.
Lihat, sama dengan sum, buka kurung, number one, titik koma, number two, titik koma, titik-titik, ya, tutup kurung, enter. Oke? Kalau ini titik komanya tidak bisa berfungsi, kita ganti jadi koma yang Bapak bilang. Ya? Oke, ini disebut nama fungsi. Ada sum, Alfred, max, min, count. Apalagi? Nah, fungsi logika if. Oke, nanti kita akan fungsi logika if tunggal. Oke, jadi sama dengan sum, sel C7 sampai dengan C12. Ini argumennya. Berarti sel yang kita hitung. Oke? Argumen tooltip. Ya, ini berarti yang ini. Number one, dan ini adalah number two-nya. Oke? Ini gambar ke-14 struktur fungsi. Keterangan. Struktur. Susunan sebuah fungsi dimulai dari tanda sama dengan diikuti nama fungsi. Kemudian kurung buka. Oke. Argumen untuk fungsi dipisah dengan tanda koma atau titik koma dan diakhiri dengan kurung tutup. Kemudian nama fungsi. Nama fungsi yang digunakan agar lebih cepat, Anda dapat menggunakan shortcut keyboard Shift plus F3. Kalian bisa lihat ada F1, 2, F3, F4 sampai F12. Kemudian argumen dapat berupa angka, teks, nilai logika seperti true atau false. Ini menggunakan fungsi logika if. Kemudian argumen tooltip, sebuah tampilan di mana kita dapat melihat struktur fungsi. Fungsi-fungsi dasar. Ya. Fungsi yang pertama, sum atau mencari jumlah pada range dalam beberapa sel. Min, menghitung nilai terendah pada range dalam beberapa sel. Max, menghitung nilai tertinggi pada range dalam beberapa sel. Nanti kita akan coba. Average, menghitung nilai rata-rata pada range dalam beberapa sel. Left, right, dan min, kalian tidak akan pelajari di kelas 5 ini, ya, tapi kalian bisa membacanya. Left itu mengambil sebagian teks dari kiri sebanyak nilai n. Ya, right juga sama, mengambil sebelah teks dari kanan sebanyak nilai n. Ya, kita pelajari bahasa Inggris ini. Mid itu tengah. Ya. Kalau contoh mid, ya, sama dengan mid, buka kurung, tanda petik 2, Microsoft spasi Excel titik A. Ini lalu 11 titik koma 6, tanda petik 2 ini ya. 11 berarti kita lihat. Kalian bisa hitung ada berapa. Nanti kalau kalian enter, nanti akan ada office-nya. Oke, kita akan, tapi ini akan dipelajari pada waktu SMP. Oke, atau SMA atau SMK. Nah, kita memasuki fungsi logika if. Fungsi if adalah sebuah fungsi logika yang menghasilkan nilai benar apabila hasil pengujian pada logika tes bernilai benar. Selain itu akan menghasilkan nilai salah. Bentuk penulisannya adalah sebagai berikut. If, buka kurung, logical test, titik koma atau koma, value if true, titik koma atau koma,
value is false. Oke? Jadi, logika tes adalah sebuah nilai atau ekspresi yang diuji dapat menghasilkan nilai benar atau salah. Dalam membuat logical test selalu menggunakan operator logika seperti sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, ataupun tidak sama dengan. Bacanya tidak sama dengan. Ya, karena di Excel tidak ada tanda sama dengan yang dicoret. Oke? Kemudian, value is true adalah nilai yang disajikan jika dalam logical test bernilai benar. Value if false adalah nilai yang akan diisikan jika dalam logical test bernilai salah. Contoh soal. Oke, Sekolah Dasar Mary Joseph Pontianak akan membagikan nilai rapot. Maka guru sedang memasukkan nilai rapot setiap anak. Mari kita saksikan video berikut ini. Video berikut ini memasuki fungsi sebagai berikut. Oke, kita akan mempelajari video fungsi sum, itu penjumlahan. Video fungsi perkalian, itu tanda bintang. Lalu ketiga, video fungsi pembagian atau garis miring. Keempat, video fungsi average atau rata-rata. Kelima, video jumlah data, count. Keenam, video nilai tertinggi atau max. Ketujuh, video nilai terendah atau min. Dan yang terakhir, video fungsi logika if. Nanti kita akan jadikan satu video. Oke, ini kita akan mengerjakan contoh soal ini. Ya. Oke, contohnya seperti ini. Selamat menyaksikan ya. Sekarang Bapak beralih dulu ke Excel-nya. Oke. Bapak beralih ke Excel. Ya, oke. Tadi tampilannya seperti ini. Betul? Kita akan buat yang baru. Oke, ini contoh. Setelah kita buka, kita lihat lagi. Ya, daftar nilai anak Sekolah Dasar Mary Joseph Pontianak. Kita ketik. Ya, nanti dia tampil di sini. Daftar nilai apa? Bapak lupa juga. Maaf ya. Daftar nilai anak sekolah dasar. Daftar nilai anak sekolah dasar Mary Joseph Pontianak. Oke. Kita enter saja. Dia akan ke bawah. Kemudian kelas 4 SD. Misalnya kita mencari kelas 4 SD. Oke. Kemudian apa yang kita perlukan? Berarti nomor, nama siswa, kode, jenis kelamin. Nomor nama siswa. Oke. Di sel 4 ya. A4 kita mulai. Nomor, nama siswa, kode jenis kelamin. Oke, kode jenis kelamin. Lalu
Mata pelajaran. Oke. Mata pelajaran. Oke. Kita ke bawahnya tadi sel A4. Di sel E5-nya ini pelajaran apa? Kita hafalkan dulu. Agama, PKN, bahasa Indonesia. Oke. Agama, PKN, bahasa Indonesia, BHSIND aja ya. Ya, untuk disingkat saja. Oke. Setelah bahasa Indonesia, MTK IPA IPS. MTK IPA IPS. Oke. Penjaskes SBDK. Oke, Penjaskes SBDK. Oke. Bahasa Inggris TIK dan bahasa Mandarin. Bahasa Inggris TIK. Oke. Bahasa Inggris oke. TIK dan bahasa Mandarin. Oke, begini saja ya. Pak, ini ada sel yang nggak cukup. Tidak masalah, tinggal yang kita bilang. Ambil yang tidak cukup, yang nama siswa. Ambil sel B, antara B dan sel C ini diklik 2 kali. Oke, akan terbentuk. Sudah? Ini kita gabungkan, merger and center. Oke, ini ditengahkan dua-duanya. Ini juga sama. Merger and center, berarti menggabungkan sel. Oke, berarti dia hanya nama siswa dibaca hanya sel B4 walaupun digabungkan dengan sel B5. Kode juga sama. Oke. Jenis kelamin nggak cukup, klik 2 kali lagi antara sel D dan E. Oke. Mata pelajaran 3 kita gabungkan ya. Sel E sampai sel O. Merger and center. Ini dua-duanya ditengahkan. Sudah? Jenis kelaminnya juga sama, harus di merger and center. Sampai di sini pelan-pelan dulu ya, jangan buru-buru. Ini ditengahkan semua. Oke, sudah? Kita lihat, ini ada berapa siswa? Oke, sini ada 20. Ya, 20 siswa. Jadi, kalian boleh menuliskan nama siswanya terserah kalian. Gak apa-apa, kalian coba. Jangan sama. Oke? Kalau Bapak bisa dengan cara copy. Ya, supaya mempercepat kalian. Ini jenis kelaminnya juga. Oke? Bapak copy saja ya, supaya lebih cepat. Supaya videonya nggak begitu panjang juga. Lalu, di hash. Oke, ini salah. Oke.
Berarti Bapak undo, berarti di sini. Ya. Kontrol V. Oke. Jenis kelamin, ini nanti kita buat garisnya gampang. Jenis kelamin itu adalah rumus. Oke. Gini. Apa-apa gini aja ya. Anggap kita udah ketik. Oke. Rumusnya Bapak kecilkan saja ya. Oke, ini sama dengan fungsi logika if buka kurung jika sel C6 sama dengan tanda petik 2 P. Oke, huruf besar tanda petik 2, maka akan menghasilkan perempuan. Tanda petik 2, jika bukan P, ya cara bacanya, jika bukan P, maka tanda petik 2, laki. Tanda petik 2, tutup kurung, enter. Oke, ini salah, enter. Maka dia akan jadi perempuan. Oke, ini kalian beginikan. Ada tanda plus, kalian turunkan pelan-pelan pakai mouse-nya. Ini namanya copy rumus. Oke. Ini nomor 1. Ini juga, nah seperti ini. Lalu kontrol pakai tekan tombol di keyboard adalah Ctrl. Lalu pakai mouse turunkan pelan-pelan. Oke, yang mouse-nya dilepas, baru Ctrl-nya diturunkan. Ya, kalian tidak akan mengetik 1 sampai 20, jadi lebih cepat. Sudah? Ini penjaskes. Kemudian kita lihat lagi. Sekarang kalian boleh, ini contoh saja. Jadi nilainya boleh kalian ikuti, boleh juga tidak. Ya, Bapak copy aja supaya kita lebih cepat ya. Nih. Oke. Ini adalah ya, nilai yang didapat Amel dan teman-temannya. Kemudian ini kita bisa buat lihat. Ya. Seperti ini, berarti ambil yang ini. Ya. Oke, setelah itu kita akan mencoba apalagi jumlah mata pelajaran di P. Jumlah mata pelajaran. Oke. Harusnya adalah 11 pelajaran. Oke. Kita merge and center lagi. Kita tengahkan dua-duanya. Oke. Kok tampilannya beda dengan yang ini? Kita bisa pakai wrap tag.
Oke? Jumlah data, ini jumlah data dari agama sampai bahasa Mandarin dari sel E6 sampai O6, ya, sampai O6, betul kan? Ini harus berjumlah 11. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti harus 11. Sama dengan kita pakai fungsi fungsi count. C-O-U-N-T. Count. Oke. Lalu kita klik ini. Titik 2. Ini titik koma. Titik 2 kalau kita mau cepat, lalu klik yang ini, yang terakhir. Ya, jadi sama dengan count, buka kurung, sel E6 sampai dengan O6, tutup kurung, enter. Maka semua kalau kita sorotkan, ya seperti ini, pakai mouse tekan di sebelah kiri mouse kalian, tombolnya sebelah kiri turunkan pelan-pelan. Maka semua murid menerima ada 11 pelajaran sama. Oke? Setelah itu, jumlah nilai, rata-rata nilai. Oke, jumlah nilai. Oke, rata nilai. Apalagi? Nilai tertinggi, nilai terendah. Oke. Nilai tertinggi, nilai terendah. Lalu di sini tuntas atau tidak tuntas. Ya, tuntas, TDK tuntas. Oke. Sekarang sama. Kita gini kan? Merger and center. Oke, ambil ini, ambil yang ini dan wrap tag. Oke, jumlah nilai kita rata-rata juga sama. Kalian bisa copy seperti ini juga. Ambil kuas ini, kuas yang warna kuning, format pointer, oke, lalu arahkan. Maka semuanya akan ikut. Oke? Kita ulang. Ambil ini. Oke, ambil lalu ya. Sudah bisa? Gak apa-apa, kita belajar sama-sama, Bapak juga belajar. Setelah itu kita tebalkan aja tulisannya. Oke, sudah. Sekarang jumlah nilai. Jumlah nilai adalah total. Total dari semua pelajaran dari agama sampai bahasa Mandarin. Masih ingat rumusnya? Iya. Sum. Sama dengan sum buka kurung. Ingat, kita bisa seperti ini dari agama disorot sampai Mandarin. Kalian bisa langsung enter, nanti akan tutup kurung sendiri. Ya, lihat, dia akan tutup kurung sendiri. Kalau kalian lupa, dia akan tutup kurung sendiri. Oke? Rata-rata masih ingat Bapak mengajarkan main ubah aja. Di Ctrl C, di blok dulu ini. Di blok Ctrl C, kalau kalian agak susah ini enter dulu. Di rata-ratanya, lalu ini Ctrl Ctrl plus V. Kan? Rata-rata kok sama dengan
Jumlah nilai salah. Ini sumnya kita ubah menjadi apa? Rata-rata rumusnya? Oke. Average. Enter. 83,82. Kemudian nilai tertinggi. Oke, Bapak atur ulang dulu. Nilai tertinggi sama. Kita kontrol V. Jadi pakai rumus apa? Betul. Max. Enter lagi. Terendah. Oke, sama dengan min buka kurung. Yang agama diklik ya, yang punya Amel ya, jangan punya yang lain. Titik 2 atau sampai dengan ini dihapus. Lalu klik Mandarinnya, tutup kurung, enter. Oke, yang tidak tuntas kita lihat keterangannya. Ya, lihat. Bapak kopikan aja di XY ya. Oke, kita lihat. Jika nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan 75, maka tuntas. Jika di bawah 75, tidak tuntas. Oke, kita lihat. Kita nilai rata-ratanya ya. Sama dengan fungsi logika if, buka kurung. Kita klik yang nilai rata-ratanya ya, bukan nilai totalnya. Oke, harusnya dia tuntas. Lihat, lebih besar atau sama dengan lebih besar atau sama dengan berapa? 75. Maka titik koma dia dinyatakan karena ini teks maka harus tanda petik 2. Tuntas. Oke, tanda petik 2. Titik 2 lagi. Jika kurang dari 75 maka tidak tuntas. Tanda petik 2 lagi. Oke, tutup kurung, enter. Apa benar? Oh, berarti ini rumusnya salah. Bukan kurang dari, tapi lebih ya. Makanya harus tuntas. Oke, yang Bapak tadi bilang. Kalau titik koma tidak bisa, yang ini. Oke, ubahlah menjadi koma, ya. Oke, ini sudah selesai. Kita blok aja semua supaya cepat. Ini triknya. Di blok semua. Lalu ada tanda plus kan? Klik di mouse-nya sebelah kiri, turunkan. Lalu mouse-nya dilepas. Lihat, ada 2 orang yang tidak tuntas. Oke? Sebentar ya kan kalau kita udah mengerti. Kemudian kita lihat nilai total nilai, rata-rata nilai. Oke, kita buat. Total nilai di sini. Total nilai. Lalu apa lagi? Rata-rata nilai
nilai tertinggi dan nilai terendah. Oke, ini kita blok sampai di sini. Lalu kita merger and center. Lalu ini ditengahkan dua-duanya. Oke, sudah. Ambil lagi format pointer. Oke, disorotkan yang di bawahnya. Sudah? Bagus. Yang belum tidak apa-apa, kita belajar sama-sama. Oke? Kemudian kita supaya lebih mudah, kita buat dulu tabelnya. Oke? Seperti ini. Ambil ini. Lalu ambil yang all boulder. Betul. Sip. Kemudian yang ini sama sampai di sini saja. Oke? Tetap yang sudah ada, klik aja all boulder. Oke. Sekarang kita coba pelajaran agama untuk kelas 4 SD. Caranya masih ingat? Total pelajaran agama sama dengan sum buka kurung ambil pelajaran agama milik Amel sampai pelajaran milik Untoro. Nama anak itu boleh kalian ubah-ubah, tidak masalah. Jenis kelaminnya juga tidak masalah, kalian bisa coba sendiri ya. Tinggal enter. Oke, kita buat satu dulu. Yang ini juga. Ingat, kalau kita mau cepat, misalnya kita udah di tempat kerja, kita bisa sorot, lalu kontrol, copy, enter dulu, di bawahnya, klik ke bagian ini, lalu kontrol, paste. Oke, sama kan rumusnya, tapi ini diubah menjadi karena rata-rata. Pakai rumus apa, masih ingat? Oke. Betul. Pintar. Average. Tinggal enter. Oke. Jadi nilainya ini ada 2. Oke. Udah? Nilai terendah sama dengan kita harus sebenarnya nggak boleh malas ya, itu cara cepat aja kalau kita udah kerja sama orang mau cepat ya. Nilai tertinggi berarti max. Oke, buka kurung. Pelajaran agama Amel sampai Untoro, yang murid yang ke-20 di enter. Sama dengan min untuk nilai terendah. Buka kurung. Agama dari Amel sampai Untoro. Enter. Sudah ini kita blok aja semua dari nilai total nilai sampai nilai terendah ya, caranya begini. Lalu ditahan pakai mouse sebelah kiri, turunkan. Sudah, ambil seperti ini, paling bawah ada tanda plus, tanda tambah. Ditahan pakai mouse sebelah kiri, ditarik. Pak, ini ada yang tidak kok kotak pagar. Berarti selnya tidak cukup. Kalau selnya tidak cukup, kita klik 2 kali lagi. Ya, ini cara untuk membuat selnya cukup. Ya. Bisa? Oke, jika sudah selesai, kalian bisa save dengan tanda ini, Ctrl+S,
atau menekan tombol pada keyboard Ctrl+S. Lihat petunjuknya. Oke. Lalu di browse. Lalu ketik nama kalian, latihan 1. Oke. Nama, misalnya Bapak pakai nama Bapak sendiri. Kelas 5 ya 5A misalnya. Atau 5B, atau 5C, atau 5A. Tergantung punya kalian. Lalu kita save. Oke? Sekian dulu. Materi ini kalian bisa mencoba terus untuk mempraktekannya. Oke, Bapak kembali ke slide PowerPoint-nya. Terima kasih sudah menonton video praktek Microsoft Excel tentang formula dan fungsi beserta contohnya. Sekian materi pembelajaran memulai Microsoft Office Excel 2016-2019 tentang formula dan fungsi beserta video fungsi dan formulanya. Oke, di awal pertemuan kita sudah memulai dengan doa pembukaan, maka selayaknya juga kita mengakhiri dengan doa. Siapkan diri kita untuk berdoa. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapa memimpin secara Katolik. Yang beragama lain, dipersilakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar pada hari ini. Berkatilah kami dalam menuntut ilmu agar dapat berguna untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Thank you. Tuhan memberkati kita semua. Amin.